rekening Anda itu diblokir. Itu betul rekening Anda? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya, ada pemblokiran terhadap 145 rekening. Saya tidak tahu berapa, tapi ada yang diblokir. Ada yang diblokir. Berapa triliun itu uangnya? Saudara tahu? Pasti tahu lah. Rekening kita diblokir. Diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Negara Pancasila. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan PPATK telah menemukan 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dengan menggunakan 6 identitas berbeda. Selain 256 rekening atas nama Panji Gumilang, ada 33 rekening lainnya yang ditemukan PPATK menggunakan nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. Menurut Mahfud, PPATK pun telah membekukan ratusan rekening tersebut untuk kepentingan analisis karena masuk dalam kategori mencurigakan. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Yang sedang marah-marah karena rekeningnya kandas dibekukan atau diblokir oleh pihak yang berwenang karena di dalamnya ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada penyalahgunaan uang. Baik, ikhwatilah, supaya tidak lama lagi kita akan langsung saja saksikan bagaimana pernyataan seorang Panji Gumilang ini. Silakan. Buat masjid seperti ini sendiri. Buat masjid Dari sendiri. yang tidak bisa mengelas, bisa mengelas. Oke. Setelah bisa mengelas, dipanggil juru uji. Benar nggak ngelas gini? Benar, teruskan. Teruskan. Kalau kita menunggu orang asing untuk membuat seperti ini, asing lagi yang menguntungkan, yang diuntungkan. Ya. Mandiri. Dana mandiri. Dana mandiri. Saudara, orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Banyak rongrongan. Saudara tahu? Pasti tahu lah. Rekening kita diblokir. Diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Negara Pancasila. Tepuk tangan, santrinya tepuk tangan. Mungkin kalau negara rampas merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk pendidik kok diblokir? Untuk pendidik diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan Pelan-pelan. oleh lembaga yang mestinya melindungi. Lindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Syekh bertanggung Jangan jawab. pernah takut. Kalian bisa makan, Bisa makan. saya punya cara. Kira-kira caranya apa ya? Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Ya. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini Jangan menunggu. lama-lama. Menunggu aja. Rekening diblokir, jangan takut. Syekh yang bertanggung jawab. Silakan, rekening diblokir, tapi jangan takut. Syekh jamin bisa makan. Caranya apa? Ya kita menunggu. Jangan terlalu lama. Rekeningnya buka lagi. Kirain rencana apa begitu ya yang akan dia lakukan, malah menunggu rekening dikembalikan lagi. Tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penyalahgunaan bos, tindak pidana penyalahgunaan yayasan, dan lain sebagainya.
Kita tidak tahu itu apabila, akan tetapi pemerintah dan kepolisian yang kemudian nanti akan memutuskannya. Sehingga walaupun Panji Gumilang membela dirinya, akan tetapi fakta yang nantinya akan berbicara. Ya baik Mbak, sebagaimana informasi yang saya dapat dari teman-teman di Bareskrim, saat ini memang Bareskrim belum menangani masalah kasus TPPU-nya, karena tentunya sesuai dengan surat edaran Kepala PPATK nomor 5 tahun 2016, yaitu tentang pedoman pemblokiran dana ya untuk milik seseorang ataupun korporasi yang diduga terlibat satu kasus kejahatan. Ini kita sedang menunggu. Dan di dalam penanganan kasus pencucian uang ini kan tentunya harus memiliki yang namanya predikat crime ya, yang tentunya harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan. Jadi ini syarat pembuktian ya nanti di persidangan. Nah saat ini kan kita baru melakukan koordinasi ya Bareskrim dengan PPATK, menunggu analisa yang mereka lakukan, karena tentunya PPATK melakukan langkah-langkah itu atas dasar kecurigaan ya, transaksi yang mencurigakan, yang tidak wajar, kemudian juga ada beberapa rekening ya atas nama perorangan yang dengan identitas yang berbeda-beda ya. Nah ini tentunya dengan langkah yang sudah dilakukan, yaitu memblokir ya atau membekukan aset yang bersangkutan, yang mungkin juga termasuk asetnya korporasi. Ini yang nanti akan ditindaklanjuti setelah dilaporkan kepada Bareskrim, dan tentunya karena ada pelakunya, nah ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Kita semua tahu Mbak Putri bahwa ini kan terkait dengan kasus pelaporan tentang penistaan agama. Nah tentunya dari sana nanti akan berkembang, dan saksi-saksi yang terkait dengan TPPU ini akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh Bareskrim setelah yakin bahwa ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam TPPU ini, baru dilakukan upaya penanganan perkara di Bareskrim. Saya kira prosesnya demikian, Mbak. Ya, ini menarik ya, karena ada temuan dulu yang transaksi yang mencurigakan, yang nanti arahnya adalah pada tindak pidana pencucian uang. Sementara predikat crime-nya belum bisa ditemukan. Maka ini adalah menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses secepat mungkin kasus ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya, menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena saya kira sudah cukup terang benderang ya unsur pencucian uangnya gitu ya, atau setidaknya ada unsur transaksi yang mencurigakan itu sudah terang benderang. Kepemilikan rekening yang cukup fantastis itu saya kira adalah bagian yang mencurigakan, meskipun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk itu menjadi sangat penting bagi penyidik, karena memang tidak mungkin terjadi misalnya satu proses pencucian uang tanpa adanya predikat crime-nya, tanpa tindak pidana asalnya. Dan juga sangat penting untuk digarisbawahi, ini adalah proses yang pidana umum juga berlangsung, penistaan agama, dan kemudian pidana khusus pencucian uang juga sedang berlangsung. Maka ini akan mungkin di-split prosesnya karena adanya satu konstruksi hukum yang berbeda. Tetapi pada sisi yang lain juga sangat penting adalah bagaimana penyelamatan terhadap nasib ya murid atau nasib yayasan, karena juga diduga ada yang mencurigakan menggunakan atas nama yayasan. Dan sini saya kira adalah fokus pada konteks bagaimana transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang ditandai dengan rekening yang fantastis tadi itu. Tinggal nanti bagaimana menentukan pidana asalnya, Pak.